Oke. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Mantap. Oke. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami bisa berkumpul sekali lagi pada malam ini melalui Zoom. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada hamba-Mu untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu supaya hamba-Mu diberikan pencerahan, hikmat, akal budi, dan bijaksana, sehingga setiap firman yang kami bicarakan, kami beritakan betul-betul ada kebenaran yang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Itu keluarga butuh penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga firman menjadi satu kewibawaan yang sangat serius, menembus pada hati anak-anak Tuhan yang mendengarkan melalui Zoom ini Tuhan. Bilang Engkau menguasai mereka satu persatu, Engkau tilik mereka, supaya mereka betul-betul mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan acara Zoom ini Bible Study Tuhan dengan tanya jawabnya nanti. Kira Tuhan tolong setiap apa yang dipertanyakan supaya mereka bisa menjawab dengan baik dan betul-betul dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Saya minta Bu Lydia membacakan ayat yang ada Markus 1 ayat 40 yang seperti tertera di flyer Bible Study. Lukas 7 1-7 dan Yohanes 4 4-10. Saya akan membahas ayat-ayat. Bu Lydia, saya minta dengan hormat bisa membacakan ayat kepada saya. Markus 1 ayat 40. Markus 1 ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Amin. Nanti disusul dengan Lukas 7 1-7. Lukas 7 1-7. Lukas 7 ayat 1-7 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Susul lagi Yohanes 4, Bu. Yohanes 4 ayat 4-10. Yohanes 4 ayat 4-10. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Nah, terima kasih Bu Lydia. Sama-sama. Saya akan membahas 3 masalah. Sebetulnya ada 6 orang atau 6 tokoh yang terabaikan. Tapi pada malam ini saya cuma membahas 3 orang yang terabaikan, yang betul-betul diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu pertama orang kusta, kedua adalah budak daripada perwira Romawi, dan ketiga adalah perempuan yang ada di Samaria. Saudara, nanti kita bahas satu persatu 3, hanya tokoh 3. Nanti kalau diberi kesempatan sekali lagi saya Sabtu depan, saya akan membahas 3 tokoh lagi yang betul-betul Tuhan perhatikan. Betul-betul orang yang terabaikan tapi Tuhan perhatikan. Saudara, Tuhan Yesus itu begitu concern pada orang-orang yang terabaikan. Sangat concern. Sejak dia lahir. Coba saudara ingat-ingat pada waktu dia lahir, siapa lebih dulu berita Natal disampaikan. Coba saudara bisa ingat-ingat siapa yang pertama kali berita Natal disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apakah konglomerat? Apakah seorang raja, seorang bangsawan, atau seorang yang terkenal? Saudara perhatikan pada waktu Yesus lahir ke dunia, Natal pertama disampaikan kepada seorang gembala. Saudara tahu gembala zaman dulu, saudara, itu pekerjaan yang paling hina di antara semua pekerjaan. Saudara. Bahkan di pengadilan pun seorang gembala tidak boleh bersaksi karena begitu rendahnya kedudukannya dia sebagai bangsa, sebagai suku, sehingga gembala itu sama sekali tidak diperhitungkan oleh siapapun, termasuk oleh pengadilan. Untuk saksi pun tidak diperbolehkan. Bayangkan, saudara. Tapi justru itu Tuhan datang pertama kali lahirnya diberitakan kepada seorang gembala, saudara. Itu kelahirannya, kematiannya, saudara. Saudara perhatikan. Siapa orang yang pertama dia injili kematiannya di kayu salib, saudara? Saudara, dia menginjil orang yang pertama kali, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Taman Firdaus. Yaitu seorang penjahat, seorang yang terkutuk, seorang yang begitu jahatnya luar biasa, saudara. Saudara, akhirnya dan kematiannya ditunjukkan pada orang-orang yang terabaikan. Orang-orang yang secara logika manusia tidak masuk hitungan. Saudara, malam ini saya akan membahas 3 manusia yang tidak masuk hitungan secara logika akal, tapi Tuhan mengasihi. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam Markus 1 pasal 1 ayat 40, di mana Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta. Saudara tahu penyakit kusta ada penyakit yang unstable. Orang-orang kusta itu orang-orang yang betul-betul sangat dijauhi dan tak terjamah. Betul-betul kaum yang betul terbuang, sangat terbuang. Dia punya sakit hati, putus asa, dikucilkan, dampak rohaninya dan jasmani begitu luar biasa. Itu orang kusta. Orang yang betul-betul orang tidak mau kumpul sama sekali. Dan memang keadaan orang kusta itu keadaan seperti itu sangat menjijikan. Saudara, saya pernah melayani orang kusta di satu desa di daerah Bojonegoro. 30 km dari Bojonegoro itu ada satu desa, namanya bukan desa ya, dusun. Namanya Dusun Nganget, saya ingat 2 tahun sebelum pandemi saya melayani 2 tahun full, saya melayani di sana setiap 1 bulan 2 kali. Saya ke sana dengan teman saya membawa satu sembako untuk pergi ke khusus dusun itu, khusus orang kusta, dihuni orang kusta. Saya bicara ini karena saya tahu persis bagaimana berhubungan dengan orang kusta. 2 tahun lebih saya melayani orang kusta di desa Nganget. Itu desa yang sangat terpencil di pegunungan, tetapi di desa itu ada air hangatnya. Untuk mandi orang kusta yang guatal katanya luar biasa. Saudara, orang kusta kalau saya hadapi satu gereja kecil, di situ saya melayani. Ada Bible study, ada khotbah. Kalau Sabtu malam ada Bible study, kalau minggunya khotbah. Saudara, mereka itu orang-orang kusta yang betul-betul menjijikan. Zaman dulu nggak ada perban, nggak ada tensoplet, baunya luar biasa.
Itu di Bojonegoro masih dibalut-balut sama perban-perban sehingga baunya agak kurang, Pak. Tapi ya gitu modelnya orang kusta tuh hidungnya nggak ada, matanya nggak ada, tinggal separuh. Ini kupingnya kadang. Kalau dia saya lihat sendiri, saudara, digigit nyamuk, saudara, digaruk gini, itu dagingnya apa tercapek, tapi nggak sakit, saudara. Saudara kalau kena pisau sedikit, rasanya suak gitu. Orang kusta garuk-garuk ininya pipinya langsung growok. Nah, growok itu bukan karena apa? Karena digaruk ini katut dagingnya tuh. Karena sarafnya sudah bekerja. Mungkin dokter Hari bisa menjelaskan penyakit ini tuh. Karena penyakit ini luar biasa menjijikan tuh. Kakinya buntung, tangannya buntung, semua nggak ada tuh. Bahkan kalau ke gereja diseret sama kayu tuh, sama laker tuh. Itu kira-kira 30 kepala keluarga di desa Bojonegoro. Dan saya layani tuh. 1 tahun saya nggak kuat, saudara. Karena mungkin masalah biaya, juga masalah terus-terusan kesal. Tapi mereka nangis tuh. Siapa lagi Pak Liman yang ngelani? Gak tego lagi saya. Saya ngelani lagi selama 1 tahun lagi tuh. Untuk betul-betul untuk menjangkau orang-orang penyakit kusta. Setelah penyakit kusta itu kelihatannya begitu berat sekali. Terkucilkan, nggak bisa apa-apa, saudara. Isinya nangis, dok siang malam, saudara. Di sana saya sediakan pedi, saudara. Ada pedi mati. Saya kerjasama dengan Ari itu Mbak Pedi. Yaitu satu mati, banyak yang mati. Saudara. Mengenaskan setengah mati orang kusta. Terkucilkan satu desa, saudara. Tapi otaknya cukup lumayan, saudara. Kalau saya adakan bebas tadi, tanyanya aneh-aneh, saudara. Pinter emang orang kusta itu. Cuma fisiknya tuh secara logika akal berat, saudara. Itu zaman sekarang, saudara. Penyakit kusta pun sudah modern masih dikucilkan, tidak bisa keluar dari desa itu, saudara. Siapa yang bisa menemui dia, saudara? Kalau mukanya berdarah-darah semua, saudara. Dan apa pasti nana, pakai kuah nana semua. Saya begitu selesai saya cuci, Pak, pakai alkohol semua apa tangan saya. Katanya orang hati-hati Pak Liman tertular di situ. Kok 2 tahun saya tidak tertular, saudara. Tapi saya doa tuh sama Tuhan selama melayani di kusta itu betul-betul saya doa sama Tuhan. Mengadakan kekuatan Tuhan. Kalau secara logika akal nggak kuat saudara ngelain di sana, saudara. Karena situasi kondisi yang memang menyeramkan. Tapi puji Tuhan saya bisa melayani dan anugerah Tuhan. Bahkan orang mati terima Yesus, saudara. Banyak terima Yesus, saudara, di gereja, saudara. Itu pelayanan yang saya alami. Makanya saya mengambil satu tema ini, bagaimana orang yang tersisihkan Tuhan itu menolong, saudara. So, zaman sekarang modelnya gitu, saudara. Zaman dulu, saudara, itu penyakit yang dianggap penyakit yang terkutuk, saudara. Penyakit yang terkutuk itu ada hukuman langsung dari Tuhan. Saudara kalau membaca dalam kitab Bilangan 12, saudara, pada waktu Maryam dan Harun dikutuk sama Tuhan karena dia mengolok-olok Musa, langsung Maryam dan Harun punya penyakit kusta. Dan ini suatu tradisi Yahudi bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang terkutuk karena langsung dikutuk oleh Tuhan. Itu satu tradisi Yahudi, saudara. Sehingga orang sangat menghindari orang kusta. Saudara, ada 61 aturan dalam Yahudi kalau saudara beribadah di sinagog, saudara. Kalau sini ada 61 aturan saudara tidak boleh beribadah di sinagog. Tapi 2 aturan atau 2 jenis pencemaran yang sangat dibenci orang Yahudi supaya saudara tidak pernah boleh pergi ke sinagog, yaitu orang penyakit kusta dan orang yang menyentuh mayat, saudara. Saudara tidak boleh beribadah di sinagog, saudara. Itu tradisi Yahudi. Nggak tahu sekarang tradisi itu sampai sekarang masih berlaku apa enggak, karena saya membaca tradisi Yahudi zaman dulu, saudara. Saya tidak tahu sekarang saudara bisa mungkin ada yang ke Israel, apa tradisi ini masih berlaku, saya tidak tahu. Tapi zaman dulu tradisi seperti itu. Saudara, kalau saudara membaca dalam Imamat 13, saudara, ayat 45 sampai 46, saudara catat sendiri, saudara. Saudara, orang Samaria itu kalau jalan disuruh pakai kaos compang-camping, terus dia berkata dalam dia najis. Sepanjang perjalanan itu dia berkata najis. Menandakan ini orang kusta liwat. Kalau orang kusta liwat, semua minggir, seperti ambulan kalau jalan. Seperti motor kloning kalau jalan, itu kusta. Imamat 45 kalau orang kusta itu begitu penjijikan. Sudah bayangkan, baunya menyengat, jijik, orang sekitarnya lari semua pada saat dia datang, saudara. Saudara, itu keadaan orang kusta. Dan saudara membaca ayat 140, saudara. Orang kusta tidak peduli keadaan orang. Saudara. Orang-orang mengikut Tuhan Yesus merasa jijik, orang kusta itu datang pada Yesus. Karena dia kepingin sembuh, bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara. Saudara, bahkan Tuhan Yesus lari, saudara. Enggak, dia enggak lari. Bahkan dikatakan ayat 40, saudara, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku.
Apa dikatakan oleh Yesus? Aku mau mentahirkan. Berarti dia punya hubungan yang baik dengan kusta itu, dia tidak merasa jijik itu. Tidak merasa orang kusta itu terabaikan. Tuh. Dan akhirnya terjadi kesembuhan. Tuh. Kesembuhan secara total. Tuh. Itu namanya inner healing. Tuh. Kesembuhan yang tidak bertahap. Kalau ada disembuhkan Tuhan, kalau Nabi asli menyembuhkan maupun Yesus menyembuhkan, tidak ada proses. Tuh. Langsung seketika sembuh. Tuh. Ini dinamakan inner healing. Tuh. Langsung Yesus pergi ke imam untuk memberikan persembahan, ditahirkan, baru dia boleh berkumpul dengan orang lain. Saudara, inilah satu keadaan orang yang terabaikan, satu kasus. Saya beritakan bahwa orang kusta secara logika akal dibuang oleh duniawi, disingkirkan oleh orang-orang yang tidak mau berkumpul, tapi Tuhan mau menjamah. Saudara, betapa indahnya kita punya Tuhan Yesus yang seperti itu. Begitu cintanya pada orang-orang yang terabaikan. Saudara coba pikir begitu luar biasa. Dan kejadian ini saudara, kalau saya membaca dalam Matius 8, ini dilakukan pada saat Tuhan sudah selesai ada khotbah di bukit. Sehingga antara khotbah dan satu kelakuan atau tindakan itu seimbang. Jangan pinter-pinter khotbah tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang ada tindakan-tindakan. Saudara, Yesus betul-betul berkhotbah atas bukit pada waktu dia turun ke khotbah. Dia ada orang penyakit kusta, berbahagialah orang yang mengenal Tuhan. Langsung dia jamah. Tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa budaya, disikat semua aturan Taurat, di mana orang tidak boleh ketemu dengan orang kusta. Di situ Tuhan jamah. Itu kasus pertama. Kasus kedua, Yesus menyembuhkan perwira Romawi. Kalau membaca dalam Lukas 7, 1-7. Saudara, siapakah orang Romawi? Dia adalah perwira Romawi. Perwira Romawi tapi banyak setengah mati. Dia bahkan dikatakan di dalam Matius, dia ikut menyumbang pembangunan gereja-gereja orang Yahudi, sinagog. Sangat baik, dan orangnya baik. Dan yang betul-betul perwira ini, perwira Romawi yang bukan Yahudi. Baiknya luar biasa terhadap Yahudi. Dan dia mempunyai seorang budak. Budak ini adalah budak orang Yahudi. Jadi dia itu perwira Romawi, punya budak orang Yahudi. Saudara tahu seperti orang kusta yang saya cerita pertama kali, orang budak demikian juga seperti orang kusta. Secara strata sosial dia tidak dianggap sama sekali. Karena budak itu sudah dibeli oleh majikannya dengan harga lunas. Pada waktu majikannya atau bosnya membeli dia, budak itu menjadi kuasanya dia. Bahkan kalau saya membaca tradisi Yahudi, dibunuh pun tidak ada perkara. Jadi seorang majikan pada waktu membeli budak, harganya sudah sepakat, budak itu ikut dia, mau diapakno sak karepe bahasa Surabaya ini. Diwantemi, disiksa, dibunuh, tidak dikasih makan, itu macam-macam itu terserah majikannya dan tidak ada orang menuntut. Karena sudah tradisi. Berarti budak itu tidak ada hak untuk membela. Tidak ada hak untuk menghindar. Karena sudah dibeli. Dan ini perwira Romawi mempunyai budak. Sakit dia. Bayangkan, saudara. Tidak ada satu cerita pada waktu saya membaca ini sampai mikir-mikir. Dia seorang Romawi, dia beli budak. Tapi dia tidak berkelakuan seperti orang-orang lain. Yang menganggap budak itu orang tidak karu-karu. Tapi dia menganggap orang budak ini berharga di mata Tuhan. Dan ini menjadi suatu kebanggaan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu memandang orang Romawi itu, dia punya budak seorang Yahudi. Yang sakit itu budaknya, bukan dia. Minta kesembuhan dari Yesus. Waduh, Yesus luar biasa memuji-muji orang Romawi itu. Perwira Romawi. Karena tidak ada satupun, katakan jarang lah, seorang majikan begitu luar biasa cintanya pada budaknya. Apalagi budak seorang Yahudi yang sakarepe bisa dilakukan. Tapi dia tidak melakukan seperti itu. Saudara, dikatakan zaman dulu budak itu tidak ada bedanya seperti binatang. Disamakan seperti barang-barang. Bedanya cuma budak itu bisa bicara. Gitu. Binatang tidak bisa bicara, itu sampai seperti itu. Di satu buku namanya yang ngarang Yosef itu katakan, budak itu dilambangkan seperti benda mati. Cuma bedanya budak itu bisa bicara. Benda tidak bisa bicara. Sakarepe jeragane untuk ngasih sesuatu kepada budak. Tapi di sini budak ini luar biasa, luar biasa orang Jawa bilang hoki ya. Maksudnya
ada satu maksudnya kok baik gitu nasibnya. Dia dibeli oleh majikan Romawi yang baik dan cinta pada Tuhan. Sehingga perlakuannya juga beda. Dan orang Romawi itu berkata pada Tuhan, sembuhkanlah Tuhan, budakku ini orang Yahudi sembuhkanlah. Tuhan datang loh, datang ke rumahnya orang Romawi, karena dia begitu tahu orang Romawi gitu hebat. Tapi orang Romawi mengatakan, nggak usah ke rumahku, katakan satu kata pun, sudah sembuh. Aku punya bawaan, aku kalau bisa berkata, pergi-pergi. Kalau Tuhan mengatakan sembuh, pasti sembuh. Dan akhirnya Tuhan mengatakan sembuh, dan akhirnya di rumah juga mengalami kesembuhan. Saudara kalau membaca dengan Matius 8:89, Tuhan itu memuji-muji ini orang yang tidak, seorang Israel pun tidak punya iman sekuat Romawi ini. Itu pujian yang Yesus lontarkan melalui mulutnya dia sendiri. Orang ini mempunyai iman yang tidak dimiliki orang Israel manapun. Kuat sekali imannya. Dan kasihnya luar biasa, saudara. Karena dia mau menunjukkan budak, saudara. Budak yang luar biasa, tak apa ya, bikin apa, saudara, kok soro-soro ingin menyembuhkan budak. Budak itu kalau sakit diuncalo hari beres, dibuang di laut, dikubur di mana, cari budak lagi, saudara. Itu keadaan zaman dulu, saudara. Tapi perwira Romawi itu begitu cinta dan mengetahui bahwa kasih Tuhan seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini jarang sekali terjadi. Sehingga mengatakan orang ini imannya kuat sekali. Tidak ada orang Israel seperti ini. Karena Tuhan mengetahui bahwa orang budak itu mesti dihancurkan. Tapi orang Romawi begitu menyembuhkan, gara-gara budaknya dia datang pada Tuhan Yesus. Saudara, itu kasus kedua. Kasus ketiga, kasus yang terakhir, supaya cepat selesai bisa tanya jawab. Kasus ketiga adalah pada waktu, kalau saya membaca dalam Yohanes 4-10, saudara. Itu kasusnya lagi-lagi dengan perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria. Saya ceritakan lebih dulu kenapa orang Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Saudara, pada waktu Salomo meninggal, Israel dibagi dua. Utara dan selatan. Selatannya itu dengan ibu kota Yerusalem. Utaranya dengan Samaria. Dan Samaria dibantai, di pembuangan oleh bangsa Asyur, dan terjadi kawin campur. Sehingga kawin campurnya akibatnya keluarnya orang Samaria. Sehingga orang-orang lahir dengan kawin campur tidak diurus orang Yahudi dan merasa itu adalah bangsa yang paling rendah. Sehingga pada waktu orang Samaria bertemu orang Yahudi, itu tidak bisa papakan. Pasti ada melesetnya. Tidak boleh bertemu satu sama lain antara orang Yahudi dan orang Samaria. Saudara, Tuhan di sini malah mendekati orang Samaria. Padahal secara tradisi pada hukum Taurat, pada hukum-hukum Taurat, tidak boleh seorang Yahudi mendekati orang Samaria. Apalagi dia seorang perempuan. Orang Samaria laki-laki pun tidak boleh didekati. Ini Tuhan Yesus mendekati seorang perempuan Samaria. Dengan secara logika akal, dia betul-betul menerobos semua aturan orang Yahudi. Dia tidak peduli orang lain melihat apa. Tuhan Yesus tidak peduli apapun. Untuk kasihnya, dia langgar semua hukum-hukum Taurat. Betul-betul karena Tuhan punya kasih yang begitu luar biasa orang Samaria. Dan kira-kira dikatakan jam 12 siang. Yesus memenuhi orang Samaria. Saudara, kenapa sampai dikatakan jam 12 siang? Karena orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, sudah kawin punya suami 7. Dan itu menjadi cemoohan bagi perempuan-perempuan Samaria. Rasanya perempuan ini dikucilkan sama orang-orang Samaria lain karena dia orang-orang sudah menikah 7 kali dan itu sangat tidak baik pada waktu itu. Dan dia kenapa mengambil air di sumur jam 12 siang? Karena kalau pagi-pagi bertemu dengan banyak perempuan-perempuan, pasti dia dicemooh, pasti dia diolok-olok, pasti dia diejek. Sehingga dia menghindari perempuan-perempuan yang pada pagi mengambil air di sumur, dan 12 siang tidak ada orang. Semua sudah pergi semua, baru dia ngambil air di sumur. Dan di situ Yesus menemui orang Samaria, apalagi perempuan. Saudara, pada waktu saudara membaca Alkitab ini, waktu membaca kisah itu, bagaimana Tuhan tidak pernah peduli pada hukum-hukum Taurat. Dia lindas semua aturan-aturan secara legalistik demi kasihnya kepada orang Samaria. Padahal dikatakan orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria.
Apalagi dengan perempuan, saudara. Saudara, zaman dulu, saudara, perempuan itu nomor 2, saudara. Menjadi orang nomor 1, nomor 2 itu perempuan. Seolah perempuan itu tidak pernah dianggap, saudara. Saudara, doa orang Yahudi itu tiap hari itu selalu berkata demikian, saudara. Ini orang Yahudi zaman dulu, tidak sekarang ya. Pertama-tama dia berdoa, puji Tuhan, saya jadi orang Yahudi. Karena saya adalah bangsa pilihan. Itu doanya orang Yahudi tiap hari. Terima kasih Allah, karena Tuhan menjadikan saya orang Yahudi, karena bangsa yang terhormat. Itu doa orang Yahudi. Doa kedua, saudara, terima kasih saya tidak jadi perempuan. Itu doanya orang Yahudi. Puji Tuhan saya tidak jadi perempuan. Karena perempuan bagi orang Yahudi, itu kelas yang dianggap tidak ada apa-apanya. Perempuan dianggap suatu, apa ya, istilahnya nomor 2 lah, atau nomor berapa gitu. Pokoknya sama sekali tidak ada anggapan dihargai. Zaman sekarang kan dihargai. Zaman dulu ya keturunan daripada Yesus pun yang dikatakan laki beranak ini. Yang laki justru disebutkan. Tidak ada perempuan. So, zaman dulu. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli dengan keadaan, situasi, kondisi apapun yang menghalangi dia untuk menyembuhkan orang Samaria. Saudara, Yesus betul-betul menggali, betul-betul mengangkat dan betul-betul menyentuh hati seorang perempuan Samaria. Dikatakan, beri aku air. Katanya, lu kenapa orang Yahudi minta air pada aku, kata Tuhan Yesus. Air rohani yang ditawarkan Yesus akan memuaskan kamu. Air secara jasmani yang kau minum sebentar lagi akan dahaga, sebentar lagi akan hilang. Tapi aku akan memberikan air rohani yang ditawarkan, dia akan memuaskan secara lahir batin. Itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Aku akan memberikan air secara rohani, bukan air secara jasmani. Itu dikatakan perempuan, sehingga perempuan itu sadar siapa yang dihadapi. Saudara, perempuan ini merasa diabaikan oleh banyak orang. Dikucilkan oleh banyak orang. Seperti orang kusta maupun seorang budak. Karena dia merasa ada satu kesalahan di orang Samaria. Tapi justru orang-orang yang demikian Tuhan hampiri. Orang-orang yang merasakan terabaikan secara duniawi, Tuhan peduli. Itulah Tuhan kita. Saudara, orang yang perempuan yang kesepian sendiri, merasa tidak ada orang, merasakan terabaikan, betul-betul penderitaan yang luar biasa, tapi Tuhan justru hampiri perempuan itu. Saudara, dalam kesimpulan khotbah, saudara membaca dalam Matius 9, ayat 12 sampai 13, saudara. Dikatakan, coba kita baca Matius 9, 12, 13. Kita baca sebagai akhir khotbah ini, salah satu ayat saya bacakan sendiri. Matius 9, Yesus mendengarnya berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Setelah akhir ayat ini, saudara mengatakan, bukan orang sehat membutuhkan Tuhan, tetapi orang berdosa atau orang sakit. Bukan persembahan yang dibutuhkan oleh Tuhan, tapi belas kasihan yang dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan memanggil bukan orang benar, tapi orang berdosa. Inilah keadaan Tuhan kita. Justru sesuatu yang tidak mungkin secara logika akal. Tuhan jamah. Saudara kalau lihat, waduh, orang itu sudah tidak mungkin diperbaiki. Waduh, sudah bajingannya pol. Nyopet, merkosa, nipu, berzina. Rasa-rasanya tidak mungkin terima Tuhan Yesus. Saudara jangan anggap remeh orang itu. Justru orang-orang gini yang dicari oleh Tuhan Yesus. Bukan orang benar, saudara. Justru orang-orang yang terabaikan secara logika akal, tidak masuk akal. Tidak mungkin dia terima Tuhan Yesus. Justru Tuhan pilih. Saudara. Sudah tidak usah kemana-mana. Saya sendiri, saudara. Kenapa saya dipilih Tuhan? Banyak apa saya? Orang macam apa sih sampai dipilih Tuhan? Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, saya tidak percaya sama kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan saya bencinya luar biasa pada kekristenan. Justru saya dipilih. Saudara jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang terabaikan. Jangan anggap remeh orang-orang yang begitu menyakitkan, rasanya kelakuannya tidak bisa diperbaiki. Oh, ini pasti bukan anak Tuhan, belum tentu. Tuhan memilih seseorang bukan karena tabiatnya, bukan karena latar belakangnya. Dia dipilih Tuhan karena memang dia orang-orang pilihan. Saudara, sebagai akhir khotbah, saudara jangan pernah pandang rendah seseorang. Jangan anggap rendah seseorang. Orang miskin pun, orang terabaikan pun, orang cacat pun, orang punya penyakit tertentu pun,
Saudara jangan abaikan. Perhatikanlah justru itu yang saudara perhatikan. Justru orang-orang yang begitu itu saudara perhatikan. Saudara, kalau saya pergi ke orang menikah atau orang mati, kalau saya lihat orang itu kaya, saya tidak pernah nyumbang. Bikin apa nyumbang orang kaya? Percuma uang saya kira-kira 500.000 atau 1 juta saya bahkan bagi orang kaya nggak ada artinya. Tapi bagi orang miskin, 200.000, 300.000 itu berharga. Maka jangan pandang kalau saudara, justru undangan itu harus betul-betul difokuskan pada orang miskin. Dua-dua diundang pada waktu yang sama, orang kaya, orang miskin. Saudara pilih mana? Apa saudara hadir kemana? Juga kematian. Kalau saya lihat orangnya soge karena ada kematian, tidak perlu saudara melakukan sesuatu hal untuk menyumbang. Kalau justru orang yang punya kekurangan itu saudara, justru perlu. Karena Tuhan mengatakan bukan orang sehat perlu tabib, tapi orang sakit perlu dokter. Dokter nggak perlu orang sehat. Kenapa orang sehat pergi ke dokter? Justru orang sakit itu yang pergi ke dokter. Justru kita ini anak Tuhan betul-betul harus concern pada orang-orang yang mengalami seperti itu. Saudara. Jangan pernah nganggap remeh. Tuh, ini apa nguruson itu orang tak punya apa-apa, terus langsung diabaikan. Saudara, malam ini supaya saudara diingatkan kembali oleh firman Tuhan, ada 3 kasus yang saya coba angkat. Bagaimana saudara juga meniru pada teladan pada Tuhan Yesus. Tuhan menghampiri orang-orang yang tidak dihampiri. Tuhan menghampiri orang kusta dengan logika akan menjijikan tapi dihampiri. Dia menghampiri seorang budak yang secara sosial tidak dianggap sama sekali karena dia budak, tapi dia sembuhkan. Dia menghampiri seorang perempuan Samaria, secara logika akal dia melakukan suatu hal yang tidak baik, dikucilkan oleh banyak orang, dia hampiri. Saudara, biarlah firman yang singkat itu membuat hati saudara tergugah untuk terus melayani orang-orang yang terabaikan. Bagaimana memikirkan orang-orang yang betul-betul tidak dianggap oleh secara duniawi. Saudara. Tuhan memberkati firman ini supaya saudara menjadi teladan yang baik. Tuhan memberikan teladan saudara sebagai pengikut Kristus, saudara seharusnya juga meneladani Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Tuhan untuk memberikan pada kaum Lewi. Saya dikursuskan misalnya, oh biar pinter dia sebagai WL, dikursuskan dari situ. Jadi bukan berarti orang Lewi, kaum Lewi. Pemain musik dari mana? Dari situ. Betul. Dulu gereja Mawar Salon itu begitu Pak. Untuk kaum Lewi, semua pemain musik, bahkan cleaning service itu digajinya dari mana ya? Dari situ. Bahkan ada juga itu yang bilang sebenarnya perpuluhan itu dari hasil bumi. Gimana sih itu? Ya itu nah itu kan kalau yang dia nggak punya kerjaan di kantor. Dari hasil apa, Bu? Dia petani. Dari hasil bumi. Ya kalau petani ya memang. Perpuluhan itu bukan uang tapi hasil bumi. Saya pernah punya uang. Nah itu salah menerjemahkan, salah menafsirkan. Udah jadi pendeta tapi pabrik plastik, Bu. Dulu ada pabrik konstruksi, tidak ada pabrik plastik, pabrik baja, tidak ada. Maksud dari baja, dari tanaman. Dulu berat nanam pohon, nanam anggur, nanam apa dari hasil pertanian. Terus sekarang tanaman tidak ada, dari tanaman apa? Dulu nanam kabeh. Jadi gini, kita Pak Hari kan kerjanya dokter. Pak Hari beli pohon dulu. Dari petani. Oh, itu pikirannya kadang-kadang dulu sampai sekarang dipodol. Itu Ya, kalau itu pendeta tapi bodoh itu. Levi. Iya. Saudara, kamu kan bukan Levi. Levi itu siapa? Levi itu Imam Levi sudah digantikan dengan Imam Levi. Iya, Imam Levi, kaum Levi, imam. Pengerjanya Tuhan. Imam Levi sudah digantikan dengan Imam Yesus Kristus. Betul. Makanya ada jabatan guru, nabi, imam. Ya, emang Imam Yesus Kristus. Kita punya imam. Ya, Yesus Kristus itu imam kita. Kalau sekarang imam kita orang Levi, ya goblok. Bukan orang Levi, umum goblok Pak. Goblok tenanan itu Pak. Levi aduh bingung ngadepin gini. Itu masih masih dipancing-pancing loh sampai sekarang. Ya, oh iya, tapi seperti orang gitu enggak. Mindsetnya dia gini loh, ada itu namanya exegesis sama exegesis. Saya sudah bilang ini, kalau exegesis dari firman Tuhan tuh masuk ke pikiran kita terjemahkan. Itu namanya exegesis. Kalau exegesis dari pikiran masuk ke firman dikeluarkan. Jadi dia punya pikiran dulu dicari-cari ayat.
Kira-kira cocok di pikirannya cewek. Cocok-cocokin, iya. Cocok itu namanya cocok logi teologi. Goblok itu. Contoh di Surabaya loh Bu. Di Surabaya itu ada gereja 1 jam saja. Gereja Oh, 1 iya. jam saja. Iya, Saya iya. tanya, kenapa buka gereja 1 jam saja? Kalau dia bilang ada ayatnya. Ayat mana? Dia bilang itu pada waktu Yesus doa di Getsemani, muridnya tidur. Dia bilang sama muridnya, kok nggak bisa bertahan 1 jam saja, kok nggak bisa bertahan? Itu ayatnya. Loh, mana itu ayat untuk doa murid kan dipakai ayat untuk gereja 1 jam saja. Jadi itu exegesi. Itu kan perumpamaan ilustrasi. Jam gue kok mau ngenteni gitu loh. Sudah mendirikan gereja, diserang sama orang, kok 1 jam ayat dipakai sama dia. Sakarpe ayat dipakai. Nah itu. Lalu kan kamu kok punya istri 2, kok istri 3? Lu ada ayatnya, Re? Lu ada ayat mana? Lu kata itu beranak cucu lah. Beranak cucu lah kan mesti kawin 2. Karena repot itu. Beranak cucu lah berarti situ. Kawin situ kan enggak beranak cucu lah. Beranak cucu lah. Kan ada ayat itu mana? Biar banyak anak cucunya ya. Karena beranak cucu kan bisa apa ya tadi? Repot ya gitu kan ayat gitu. Aduh. Ada yang gitu. Kamu kok kawin 2, 3 loh. Kamu nggak tahu Pak Liman. Beranak cucu lah. Beranak cucu lah berarti kan kita harus tabur sana tabur sini. Uangnya ditabur mati. Oh, Abraham loro dikani karo Gusti Allah ya. Makanya kan dipelintir. Iya itu. Kalau cerai nggak boleh cerai. Kalau nambah nggak apa-apa, atau nggak ada ayatnya nambah loh. Repot. Nggak boleh cerai padahal ada ayatnya kan. Nggak, apabila dia selingkuh. Ya bilang gini kan Mas. Ada ayat apabila selingkuh. Kalau cerai kan dilarang sama Alkitab, nggak boleh cerai. Kalau nambah kan nggak apa-apa tuh. Nggak ada ayatnya tuh. Nambah ya cerai nggak boleh, nambah boleh. Loh, itu kan ada Pak ya, ayatnya mengatakan kecuali dia selingkuh. Nah, ya, makanya itu pun juga maksudnya ayat Alkitab itu supaya jangan terus orang-orang ini wah selingkuh biar cerai biar kawin lagi. Kawin cerai. Kadang-kadang kita tuh nikah itu bisa kecelek. Ya, keliru sama bajingan bisa keliru loh. Itu aja untuk perhatikan Bu. Harus cerai. Bercerai itu bukan dikatakan harus loh. Boleh bukan harus loh. Kalau kita memenuhi pasangan kita berselingkuh, boleh, bukan harus. Boleh, tapi bukan harus. Tapi bukan berarti cari kawin cerai karena selingkuhan ya. Bukan itu maksudnya. Itu boleh berarti kalau kita pakai ayat lain mengampuni, ya ada ayat itu mengampuni, saling mengampuni. Jadi intinya itu Alkitab tuh ngomong sembarangan cerai gitu loh maksudnya. Betul. Boleh cerai, tapi tergantung masing-masing pasangan. Ada alasannya yang Alkitab ya. Iya. Bukan mengasal, saya nggak cocok ini, enggak. Kalau memang suaminya nggak benar atau istrinya nggak benar. Zaman Yahudi dulu gitu loh Bu. Istrinya nggak bisa masak dicerai boleh loh, sah loh. Zaman Yahudi gitu dulu. Nah, itu alasan aja Pak, alasan pengen nambah. Iya. Pengen nuker tambah. Kenapa yang lakinya boleh, perempuannya kok nggak boleh? Itu sebetulnya. Makanya itu di kasus di Alkitab pada waktu berzina, kenapa perempuan yang berzina itu kok dihukum? Ya sehingga ada yang lakinya kemana? Lakinya kok Melayu, dicolno itu berarti. Kan gitu, kita kan. Coba dia dihukum dua-dua kan dihukum mestinya. Masih perempuan kan dihukum. Sing laki kan mesti ada sing laki nih berzina. Masa dia berzina dengan ayam? Kan tidak mungkin pada sing mana lakinya? Wah, itu Alkitab nggak ada, makanya berarti perempuan itu jika menghitamkan zaman dulu gitu. Enggak. Para perempuan itu. Ya di Aceh ada tuh Pak. Di Aceh ada tuh. Di Aceh ada itu istrinya dicabuk di lapangan itu Pak. Saya lihat dengan mata saya sendiri Pak. Kayak Tuhan Yesus begini dipukul pacu. Iya kasihan nih. Di Aceh dicambuk itu ya. Iya di Aceh. Padahal istrinya salah dikit sih. Nah, udah dibuat ini dihukum cabuk itu. Waduh, luar biasa tuh di Aceh. Maka itu kan ada tsunami itu kan. Ingat nggak? Itu dari Tuhan itu. Iya. Iya. Ya. Nah, kita akan tutup sesi sharing ini. Silakan Pak Pendeta doa untuk firman Tuhan.
Mari kita tutup dengan firman Tuhan, dengan doa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, hikmat untuk menyampaikan benih firman Tuhan. Bila benih firman Tuhan tertanam pada hati anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan Zoom ini Tuhan, berkati Pak Hari, sebagai pimpinan, berkati stafnya Bu Pungki, Bu Lydia, semuanya Kau beri kesehatan, kekuatan, sehingga melalui Zoom ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Biarlah kebenaran yang diberitakan di Zoom ini Tuhan. Roh Kudus tolonglah mereka satu persatu Tuhan. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman ini, semuanya bisa berjalan dengan baik karena Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapak. Juga sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kuasai kami juga bisa menikmati istirahat malam nanti dengan kondisi yang sehat dan selamat tanpa ada gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk doa syafaat. Doa syafaat untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya minta kesediaan dari Bu Neneng. Ibu Joy masih ada? Ya, masih ada. Ada nanti Bu Oh, ya. Joy berdoa buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, dan bangsa kita. Satu pujian Ibu Pungki angkat. Di saat ku tak berdaya. Baik, mari kita menyerahkan setiap beban permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali kami malam hari ini datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Kami datang Tuhan penuh dengan beban dan pergumulan kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu dan tidak berdaya menjalani kehidupan. Segala sesuatu apapun yang kami pakai, minum dan makan setiap hari semuanya bersumber daripada-Mu. Ya, kami berucap syukur buat malam hari ini tentang bagaimana kami sudah mengikuti Bible study yang disampaikan hamba-Mu Pak Liman Tuhan. Biarlah semua yang kami bahas malam hari ini, kami percaya itu tidak akan menjadi hal yang biasa-biasa, tetap menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau juga memberkati, mengurapi hamba-Mu Pak Liman Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat. Engkau tambah-tambahkan pengertian tentang firman. Ya Aba ya Bapa, apapun yang hamba-Mu Pak Liman sampaikan. Liman, Engkau tahu segala beban pergumulan Pak Liman Bapak. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Berkati apa yang hamba-Mu lakukan dengan kedua tangan-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit. Kau berikan damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atas hamba-Mu. Ke seluruh keluarga besar hamba-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Pungki Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu Ibu Pungki dengan kuasa, damai sejahtera, kesehatan yang daripada Bapa di surga. Engkau melihat pergumulan daripada hamba-Mu Ibu Pungki. Engkau memperlengkapi Ibu Pungki lebih lagi Bapak. Di usianya yang luar biasa saat ini Tuhan. Yang luar biasa hamba-Mu boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Lewat apapun yang hamba-Mu miliki. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah hikmat daripada surga mengalir atas Ibu Pungki. Dengan ilahi semangat yang menyala-nyala. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Sehingga lewat pujian-pujian yang hamba-Mu naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, Kau mengurapi keluarga besar daripada hamba-Mu Ibu Pungki. Kau menyertai mereka Tuhan. Dan kami juga percaya malam hari ini menyerahkan hamba-Mu Ibu Lydia Lalang ke dalam tangan-Mu. Kau melihat beban pergumulan Ibu Lydia saat ini Bapak. Apapun itu Tuhan. Kau melihat isi hati hamba-Mu. Kau melihat yang ada di pikiran hamba-Mu Tuhan. Pada saat ini jika Engkau dapati ada kelemahan tubuh, kelemahan fisik atasnya Tuhan. Bila jamahan kuasa-Mu memulihkan hamba-Mu. Dan butuhkan Engkau tahu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Ibu Lydia Lalang. Cucu dan menantu, suami,
dan seluruh keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang hamba-Mu rindukan dan butuhkan, Engkau tahu Tuhan. Biar Engkau cukupkan dengan cara-Mu ya Aba ya Bapa. Mari malam hari ini Tuhan, serahkan Ibu Lydia dan seluruh keluarganya. Menyerahkan juga Hari ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau melihat Hari saat ini Tuhan, apa menjadi pergumulan Pak Hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadi pergumulan sakit penyakit apapun yang dalam tubuh Pak Hari saat ini Kau sanggup mengangkatnya. Engkau menjamah, Engkau memulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Karena Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau menjamah hati Pak Hari saat ini. Jika ada kepahitan, amarah, dendam pada setiap orang yang pernah membuat hamba-Mu terluka, membuat anak-Mu terluka Tuhan. Engkau balut luka hati itu. Engkau jamah luka hati itu Tuhan. Agar Pak Hari mampu melepaskan pengampunan dan berkat pada setiap orang yang pernah membuat hamba-Mu terluka. Kami serahkan seluruh keluarga besar Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat beban pergumulannya Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Joy. Angkat segala setiap sakit, penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh daripada hamba-Mu Ibu Joy. Setiap beban pergumulan Ibu Joy Engkau tahu Tuhan. Biar Kau mengurapi Ibu Joy saat ini Tuhan. Cukupkan apa yang hamba-Mu butuhkan. Berkati kedua tangan hamba-Mu. Apapun yang lakukan saat ini Bapa. Biar Kau mengangkat segala beban pergumulan Ibu Joy saat ini Tuhan. Apapun yang hamba-Mu rindukan Engkau tahu Tuhan. Kedalaman hati hamba-Mu Engkau tahu Tuhan. Mari Roh Kudus kami menyerahkan seluruh keluarganya, anak-anaknya, suaminya, pekerjaan apapun yang hamba-Mu lakukan saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan mengurapi, mencukupkan segala keperluan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang hamba-Mu butuhkan. Mari Roh Kudus kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Ana ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang Ibu Ana gumulkan Engkau tahu Tuhan. Engkau melihat Ibu Ana saat ini Tuhan. Seluruh keluarga besar Ibu Ana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan Ibu Ana Engkau tahu Tuhan, angkat segala beban pergumulannya. Biar sukacita-Mu mengalir atas Ibu Ana, atas keluarga Ibu Ana. Dan kami menopang Ibu Ana dengan doa Tuhan. Agar Ibu Ana mampu memenangkan suami dan anak-anaknya. Bagi mereka yang saat ini belum mengenal akan Engkau, belum sungguh-sungguh menerima Engkau. Tapi kami percaya malam hari ini Tuhan, kuasa mujizat-Mu masih ada atas Ibu Ana. Kami menyerahkan Ibu Ana Tuhan, agar Ibu Ana tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup dan mampu, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Jika Engkau membuka berkat itu, tidak ada satupun manusia yang dapat menutupnya Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini angkat beban pergumulan, kepahitan, amarah yang ada di dalam hati Ibu Ana saat ini Tuhan. Biar Engkau membalut luka hati itu Bapa. Engkau membalut luka batin itu. Buat Ibu Ana mampu melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti dengan apapun alasannya Bapa. Kami percaya malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami yang ada dalam ruang Zoom ini. Kami juga menyerahkan rekan-rekan yang lain yang belum sempat hadir. Kami menyerahkan Pak Sony ke dalam tangan-Mu dan setiap pergumulannya. Menyerahkan Pak Tommy ke dalam tangan-Mu. Pak Eprianto ke dalam tangan-Mu. Kami juga saat ini menyerahkan Pak Martin Tuhan dan setiap beban pergumulan apapun yang dia rasakan saat ini. Biarlah urapan jamahan kuasa-Mu menyertai. Memberikan kemampuan, membangkitkan semangatnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Kau mengatakan jika 2-3 orang berkumpul, bersepakat, berdoa, berseru, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Setiap doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup dan mampu, Allah yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau punya cara untuk menolong kami Bapa. Mari Roh Kudus, hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Bapak, kami menyerahkan juga saat ini Bapak hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Baik itu penginjil, pendeta, guru agama, guru sekolah minggu. Baik itu lembaga-lembaga misi, pendeta yang bertugas di dalam mimbar. Baik itu di lapangan, di pedalaman, dimanapun Tuhan. Kami bawa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bagi hamba-hamba-Mu yang berkekurangan sandang, pangan, dan papan. Engkau punya cara untuk memperlengkapi, mencukupkan segala keperluan mereka. Mari Roh Kudus, apapun mereka gumulkan Engkau tahu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami bersepakat
menyerahkan hamba-hambamu ini ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus, kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia saat ini Bapa. Menyerahkan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak terkecuali Engkau melawat bangsa kami, Engkau melawat Indonesia, Engkau melawat setiap jiwa-jiwa yang ada di dalamnya Tuhan. Teristimewakan menyerahkan jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan. Engkau punya cara Tuhan membuat mereka mengenal akan Engkau. Mereka lah tuayan-tuayan yang akan kami tuai Bapa. Mari Roh Kudus saat malam hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, teristimewa atas jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau merebut jiwa-jiwa ini di hadapan kepada Engkau. Kami mau merebut jiwa-jiwa ini Tuhan, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, karena kami tahu kedatangan-Mu yang kedua ke dunia hampir tiba. Tetapi kami masih melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang belum bertobat. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Mari Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu kepada jiwa-jiwa ini. Agar pada saat Engkau datang tidak ada satupun yang ditinggal. Ada pada saat Engkau datang tidak ada satupun manusia yang dilupakan Tuhan. Mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Karena hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Engkaulah tempat kami berharap. Mari Roh Kudus malam hari ini Bapa, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, seluruhnya, dan juga TNI dan Polri, dan seluruhnya sampai ke pedalaman pelosok sekalipun Bapa. Biar ada lawatan kuasa-Mu menopang pemerintahan kami saat ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapak Presiden kami Tuhan, bukan kebetulan Engkau memilih Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin buat bangsa kami. Biarlah Tuhan kami menopang dengan doa untuk membuat hamba-Mu mampu Tuhan berdiri dengan tidak mendengarkan apapun yang dikatakan orang. Kami percaya Tuhan Yesus banyak sekelompok orang yang ingin menggagalkan setiap rencana, setiap pembangunan yang hamba melakukan. Kami bersyukur Tuhan bagaimana seorang hamba-Mu Bapak Presiden kami mampu melihat ke depan untuk Indonesia. Bagaimana hamba-Mu membangun sebuah kota, membangun di tempat di mana di Panajam, Pasir Utara Tuhan. Kami serahkan Penajam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa yang di sana, hamba-hamba-Mu yang di sana dibangkitkan Tuhan. Bahkan iman yang tertidur Tuhan, bangkitkan Tuhan. Bahkan doa-doa yang mulai kering, Kau bangkitkan di wilayah itu Bapa. Kami bawa Panajam, Pasir Utara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jiwa, setiap orang-orang yang ada di sana dimenangkan juga Bapa. Dimenangkan dari kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah api doa tetap menyala. Biarlah Tuhan saat ini Bapak Presiden kami Tuhan tidak melihat agama, suku, dan ras, tapi semuanya sama di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan juga saat ini generasi-generasi bangsa ini. Kami menyerahkan mereka yang terikat narkoba, terikat seks, dunia malam Tuhan. Bebaskan mereka semuanya Tuhan. Biarlah generasi-generasi ini Tuhan boleh menjadi ujung tombak, boleh menjadi generasi penerus bagi kami Tuhan. Mari Roh Kudus malam hari ini Bapa, kami bawa di hadapan hadirat-Mu Roh Kudus. Bapa dalam sorga Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat seluruhnya Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas jiwa-jiwanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna adanya, karena kesempurnaan itu hanya ada padamu. Kami akan mengakhiri doa kami dengan berdoa apa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. pada hari ini. Maka kami yang semula. kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan lanjutkan. Doa syafaat. Doa berkat buat dari Pak Liman. Peliman. Silakan Pak Liman, doa berkat dan buka itu Pak, mute-nya Pak. Mari kita berdoa berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Engkau. Dan bila Tuhan menyinari wajahnya ke dalam Engkau. Dan pulanglah dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Supaya setiap anak-anak Tuhan memperhatikan orang-orang yang terabaikan.
yang betul-betul menjadi satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus, hamba doa dan ucapkan syukur. Amin. Amin.